Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvina Febriani dengan NIM 19042055. Pada kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai pengembangan sumber daya manusia di sektor publik. Pembahasannya yaitu yang pertama, pengertian pengembangan sumber daya manusia, yang kedua, tujuan pengembangan sumber daya manusia, dan yang ketiga, jenis-jenis pengembangan sumber daya manusia. Sebelumnya, tentu saja kita harus mengetahui apa itu yang dimaksud dengan pengembangan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002, pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada atau menghasilkan teknologi baru. Pada dasarnya, pengembangan ini secara umum berarti pola perubahan secara perlahan atau evolution, dan perubahan secara bertahap. Selanjutnya, pengertian pengembangan sumber daya manusia. Pengembangan sumber daya manusia dapat diartikan sebagai sebuah aktivitas yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau organisasi dalam waktu tertentu untuk meningkatkan keterampilan dan keahlian sumber daya manusianya dalam entitas organisasi tersebut, dan pada akhirnya meningkatkan produktivitas organisasi secara menyeluruh. Menurut seorang para ahli yang bernama Sedar Mayanti tahun 2008 mengemukakan bahwa pengembangan sumber daya manusia merupakan suatu usaha yang bertujuan menghasilkan kerangka kerja yang bertalian secara logis dan komprehensif untuk mengembangkan lingkungan di mana karyawan didorong belajar berkembang. Pengembangan sumber daya manusia umumnya berkaitan dengan kemampuan intelektual dan emosional yang dibutuhkan dalam melakukan pekerjaan dengan baik. Pengembangan sumber daya manusia ini hanya dapat diukur dalam jangka panjang. Nah, pengembangan sumber daya manusia yang dilakukan perusahaan untuk membantu para karyawan dalam mempersiapkan diri menghadapi perubahan pekerjaan mereka yang dapat disebabkan oleh teknologi baru, desain pekerjaan, pelanggan baru, atau pasar produksi baru. Selanjutnya, tujuan pengembangan sumber daya manusia. Tujuan pengembangan sumber daya manusia secara umum adalah untuk meningkatkan kualitas para pekerja atau manusia melalui program pendidikan dan pelatihan agar menciptakan sebuah produk yang berkualitas dan mampu memajukan perusahaan atau organisasi tertentu. Yang menjadi fokus dalam pengembangan ini adalah pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki setiap individu harus mumpuni, dan hasil pekerjaan setiap individu dan kelompok harus diperhatikan untuk mencapai potensi kerja yang maksimal. Menurut Haid Rahman, yang dikutip oleh Kadarisman, mengemukakan bahwa pengembangan sumber daya manusia adalah untuk memperbaiki efektivitas kerja karyawan dalam mencapai hasil-hasil kerja yang telah ditetapkan. Perbaikan efektivitas kerja dapat dilakukan dengan cara memperbaiki pengetahuan karyawan, keterampilan karyawan, maupun sikap karyawan itu sendiri terhadap tugas-tugasnya. Jadi, tujuan pengembangan sumber daya manusia memang sangat diperlukan dan juga harus diperhatikan demi memperbaiki kekurangan-kekurangan karyawan maupun organisasi yang diembannya. Dengan demikian, keterampilan karyawan merupakan salah satu usaha-usaha yang dilakukan guna kebaikan karyawan maupun organisasi tersebut. Selanjutnya yaitu jenis-jenis pengembangan sumber daya manusia. Di sini ada 7 jenis-jenis pengembangan sumber daya manusia. Yang pertama ada skill training atau pelatihan keahlian.
Yang kedua ada retraining atau pelatihan ulang. Yang ketiga ada cross-functional training. Yang keempat ada team training. Yang kelima ada language training. Yang keenam ada technology training. Dan yang terakhir ada activity training. Yang pertama yaitu skill training atau pelatihan keahlian. Pelatihan keahlian atau skill training merupakan jenis pelatihan yang sering digunakan pada setiap perusahaan. Program skill training relatif sederhana, seperti menilai kebutuhan atau kekurangan, dan kemudian diidentifikasikan melalui penilaian yang teliti. Selanjutnya ada retraining, pelatihan ulang. Pelatihan ulang atau retraining yaitu memberikan keahlian yang dibutuhkan oleh karyawan untuk menghadapi tuntutan kerja yang berubah-ubah. Melalui hal ini, karyawan dapat lebih percaya diri dalam menyelesaikan pekerjaan. Pelatihan ulang ini sangat berguna sekali untuk perbaikan kinerja para karyawan agar kedepannya lebih bagus. Selanjutnya ada cross-functional training atau pelatihan lintas fungsional, yaitu pelatihan yang melibatkan karyawan untuk melakukan aktivitas kerja dalam bidang lain selain pekerjaan yang ditugaskan. Latihan ini bertujuan untuk meningkatkan komunikasi dan juga sinergitas antara fungsional satu dengan yang lainnya. Yang selanjutnya yaitu team training. Team training atau disebut juga dengan pelatihan tim dilakukan dengan bekerja sama yang terdiri dari sekelompok individu untuk menyelesaikan pekerjaan demi tercapainya tujuan bersama dalam sebuah tim kerja. Pelatihan tim biasanya dilakukan di luar ruangan dengan menerapkan beberapa permainan, namun tidak jarang pelatihan tim juga dilakukan di dalam kantor. Pelatihan tim ini sangat berguna sekali untuk memperkuat rasa kekeluargaan dalam sebuah organisasi atau perusahaan, sehingga nantinya mereka mempunyai chemistry yang tinggi dan saling bahu-membahu dalam melakukan suatu pekerjaan yang tentunya tidak bisa dilakukan dengan sendiri. Yang selanjutnya yaitu language training atau pelatihan bahasa. Pelatihan bahasa menjadi penting karena di masa depan atau bahkan saat ini beberapa perusahaan lokal sudah terhubung dengan perusahaan asing. Dengan adanya pelatihan bahasa, maka karyawan dapat meningkatkan komunikasi bahasa asing dan dapat memberikan nilai tambah pada karyawan tersebut. Selanjutnya ada teknologi training. Beberapa perusahaan atau fungsi pasti menerapkan teknologi, misalnya saja digital marketing, developer, dan juga administrasi. Pelatihan teknologi bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan keahlian karyawan. Seperti yang kita ketahui bahwa sekarang perusahaan yang berkembang di Indonesia itu sudah memprioritaskan karyawan-karyawan yang bisa menggunakan teknologi dengan baik dan benar. Karena di zaman sekarang pekerjaan serba dilakukan dengan teknologi. Yang terakhir ada creativity training atau pelatihan kreativitas. Pelatihan kreativitas ini yaitu pelatihan dengan memberikan peluang untuk mengeluarkan gagasan sebebas mungkin berdasarkan pada nilai rasional. Gagasan tersebut nantinya dapat dikembangkan untuk membangun perusahaan yang lebih baik lagi. Nah, dapat kita simpulkan bahwa pengembangan sumber daya manusia terhadap karyawan atau kelompok organisasi itu sangat penting sekali untuk menghadapi Indonesia ke depannya, untuk menghadapi bagaimana kinerja kita selanjutnya. Karena dapat kita ketahui bahwa saat ini persaingan antara perusahaan satu dengan perusahaan lainnya, antara organisasi satu dengan organisasi lainnya itu
tinggi dan cukup kuat, sehingga kita harus terus-menerus mengembangkan sumber daya manusia yang kita miliki agar nantinya juga dapat berpotensi di masa yang akan datang. Baiklah, demikian yang dapat saya sampaikan. Salah dan khilaf mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.